Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dalam video pembelajaran kita. Pada video kali ini adalah video pertemuan kedua kita dengan tema tentang visi, misi, dan tujuan organisasi dalam mata kuliah manajemen strategi. Baik, ini adalah mata kuliah yang penting, salah satu mata kuliah yang berkaitan dengan bagaimana kita memahami strategi, nanti dikaitkan dengan tentunya kegiatan bisnis ya di sebuah perusahaan. Untuk memudahkan pemahaman kita, nah, coba saya ingin memulai dari sebuah cerita tentang bagaimana misalnya ada sebuah kegiatan yang dilaksanakan tanpa strategi yang tepat ya, tanpa cara yang baik ya. Tentu misalnya Anda lah ya, kalian sehari-hari bekerja ataupun melakukan aktivitas, bangun pagi beraktivitas, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya mau dicapai dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi hidup ini tentu terasa sangat hambar dan berjalan tanpa tujuan, tanpa makna. Nah, disinilah pentingnya kita memiliki visi dan misi agar nanti kehidupan kita itu bisa tentu lebih baik dan bisa tercapai apa-apa yang memang kita ingin wujudkan. Jadi sebenarnya organisasi itu wajib punya visi sebagai arah masa depannya ya. Kemudian juga tentu harus memiliki misi sebagai landasan eksistensi dan tujuan sebagai nanti target antara sasaran yang dicapai secara jangka menengah sebelum terwujudnya sasaran jangka panjangnya gitu. Jadi tanpa itu semua organisasi seperti kapal tanpa kompas bisa berlayar tapi tidak tahu mau kemana. Nah, ini ibaratnya sebuah kapal, ada satu tujuan yang ingin dicapai, maka kalau misalnya ada tujuan yang ingin dicapai, maka kapal tersebut bisa lebih fokus ya dalam melakukan aktivitas, lebih fokus dan lebih optimal tentunya dalam mengupayakan seluruh potensi-potensi yang ada agar kemudian pelayaran bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi ada visi yang memang sudah ditetapkan di awal. Kalau tidak ada visi, maka kapal ini akan bingung mau berlayar ke arah mana, ke arah kanan kah, ke arah kiri kah, atau maju ke depan, atau kembali mundur. Nah, nanti takutnya hanya di situ-situ aja dia mutar-mutar, ya, sehingga tidak ada tujuan yang tercapai. Inilah pentingnya memiliki visi agar lebih fokus untuk mencapai arah target yang sudah ditetapkan. Nah, kalau begitu, sebenarnya apa visi itu? Apa itu visi kira-kira? Nah, ini dia pengertiannya visi. Visi ya adalah gambaran masa depan ideal. Jadi sesuatu yang memang ingin kita capai dan itu adalah sesuatu yang sangat ideal. Nah, ia memberi inspirasi, mimpi besar yang ingin dicapai organisasi. Nah, visi biasanya singkat, padat tapi penuh makna. Contohnya, menjadi perusahaan energi terdepan yang ramah lingkungan di Asia Tenggara. Nah, ini visi sebuah perusahaan. Jadi ada energi yang ingin diperoleh dan terbaik di Asia Tenggara begitu. Ini berarti ini perusahaan di bidang bidang energi gitu kan. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan kehidupan kita
sebagai manusia. Apa sebenarnya visi yang jauh ke depan yang ingin kita capai? Misalnya, visi hidup kamu apa? Menjadi orang yang bermanfaat dan hidup dengan suasana spiritual yang baik, begitu kan? Nah, itu adalah visi yang ingin kita capai. Nanti untuk mencapai hidup yang bermanfaat, berarti kan kita harus memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, ya. Itu nanti akan tertuang dalam misi, ya. Misalnya misinya tentu menjadi insan yang bertakwa, menjadi pribadi yang atau memiliki uh, aktivitas yang dapat menghasilkan uang atau kita sebut memiliki profesionalisme di dalam karir gitu. Nanti itu akan tertuang menjadi misi, ya. Nah, kita coba lihat misi. Kalau misi apa? Adalah alasan mengapa organisasi itu ada. Jadi misi menjawab pertanyaan apa yang ingin dilakukan, ya, untuk siapa, dan tentu bagaimana ini bisa diwujudkan. Jadi tadi misalnya visinya menjadi perusahaan energi terdepan, maka secara otomatis misinya menjadi menyediakan energi bersih, terjangkau, dengan pelayanan terbaik. Nah, jadi secara otomatis visi tadi itu bisa terwujud kalau misi tadi juga bisa diwujudkan. Hanya visi itu dia jangkanya panjang, ya, jangka waktunya panjang. Nah, kalau misi itu jangka waktunya menengah. Nah, nanti dari tujuan dari penjabaran dari visi dan misi dalam bentuk target dan kemudian dalam bentuk kegiatan ataupun program-program itu juga harus diukur, dapat diukur, ya. Maka nanti ke bawahnya itu ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Misalnya apa yang menyebabkan perusahaan itu nanti bisa menyediakan energi bersih? Kegiatan seperti apa? Program seperti apa? Yang nanti mereka bisa mendapatkan pelayanan terbaik atau bisa memberikan pelayanan terbaik, ya, kepada konsumen. Nah, disitulah pentingnya manajemen strategi. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi setiap kita wajib memiliki goal. Setiap organisasi tentu juga seperti itu. Dengan adanya goal tadilah maka orang ini bisa fokus berjalan menuju ke arah yang ingin dia capai. Ya, kalau misalnya kita analogikan secara sederhana, kalau goal ini adalah uh, sebuah capaian ya dalam bermain bola ya misalnya ya, bermain bola, maka setiap organisasi tentu akan memiliki orang-orang yang terlibat di dalam proses tercapainya gol tadi. Nah, ibarat pemain bola, tentu nanti ada pemain depan ya, ada striker ya, kemudian ada pemain tengah, kemudian ada pemain belakang. Nah, semua ini bekerja sama untuk bagaimana gol bisa tercipta. Maka setiap orang harus memiliki kontribusi dan paham apa yang dia harus lakukan sehingga setiap orang kemudian melakukan aktivitas yang menuju kepada sasaran tadi. Nah, kita sebut dengan aktivitas tadi adalah program dan kegiatan. Tapi semuanya mengarah kepada satu tujuan, yakni bagaimana menciptakan goal, bagaimana menghasilkan ya aktivitas yang mengarah kepada pencapaian tadi, yakni apa tadi, goal tadi. Nah, disitulah butuh strategi. Nah, nanti strategi itu kan berkaitan dengan adanya analisis kekuatan dan kelemahan dari sisi internal.
Kemudian juga analisis dari peluang dan ancaman. Ini dari sisi eksternalnya yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam materi analisis SWOT ya. Baik, untuk kita coba lihat dalam aspek penerapannya, misalnya kita ceritakan tentang bagaimana kisah inspiratif dari Gojek dan Apple ya. Gojek ya tidak sekedar lahir karena ide transportasi, tapi dia lahir karena ada visi besarnya. Apa visi besarnya? Adalah memudahkan ya kehidupan sehari-hari dengan teknologi. Dan visi itu lahir, kemudian disiapkan misinya adalah menyediakan layanan transportasi, kemudian makanan, pembayaran digital, hingga logistik. Nah, itu semua adalah yang mereka lakukan untuk menjawab visi besarnya, di mana visi besarnya adalah memudahkan kehidupan orang dengan teknologi. Dan hari ini kita memang merasakan begitu besar manfaatnya dengan adanya aplikasi Gojek ya, dari aspek transportasi, dari kebutuhan kita untuk makan ya, yang terkendala transportasi untuk keluar untuk bisa mendapatkan makanan dengan mudah, ada yang melayani. Kemudian kita juga bisa melakukan pembayaran digital melalui dengan GoPay kan, kemudian hingga logistik. Nah, itu semua karena apa? Karena Gojek itu berpikir jauh ke depan terkait dengan usaha yang mereka lakukan. Mereka ingin ada dua hal yang ingin uh, didapatkan oleh konsumennya, yakni memudahkan kehidupan. Nah, kehidupan itu dimudahkan dengan teknologi. Kemudian kita lihat Apple juga begitu ya. Dia bukan sekedar produk teknologi, tapi membuat alat yang dapat mengubah dunia. Misalnya dengan apa? Misinya kemudian menyediakan produk yang inovatif, sederhana, elegan, dan berorientasi pada pengalaman pengguna. Nah, ini kenapa bisa diwujudkan? Karena sekali lagi punya visi, punya misi. Maka ini penting visi dan misi itu diwujudkan atau dimiliki oleh perusahaan agar nanti tercapailah capaian-capaian besar yang bisa diwujudkan oleh perusahaan tersebut. Baik, nah ini kita coba membahas tentang bagaimana ataupun mengapa visi dan misi itu menjadi penting. Jadi visi dan misi ini menjadi penting karena yang pertama dia membawa arah. Jadi bayangkan ini ada pengikut, nah ini ada pemimpin. Nanti salah satu tugas pemimpin itu adalah membawa arah organisasi. Tapi kalau di kepala pimpinan itu tidak paham, tidak punya target, tidak punya visi, ya tentu akan bingung ini, akan bingung dia mau dibawa kemana ini anggotanya nih. Nah, jadi dengan adanya visi ini menjadi cara pemimpin untuk membawa anggota organisasi menuju target ataupun goal yang ingin diwujudkan. Nah, ini jadi membawa arah ya, supaya dia nggak bingung nih, anak buah ini mau kemana nih. Nah, tentu dia mengikutin kemana arah dari pimpinannya. Seperti kalau kita analogikan misalnya sebuah perahu yang didayung oleh sejumlah anggota ya yang ada di dalam perahu tersebut. Ya seperti kalau kita lihat pacu jalur lah ya. Itu semuanya orang kan pada fokus untuk pencapaian goalnya adalah menang dalam pertandingan. Tapi kalau mereka tidak punya tujuan menang, ya tidak ada tujuan untuk mau dibawa kemana itu pacu jalurnya, tentu akan mutar-mutar saja di situ. Nah, nanti pemimpin lah yang akan membawa arahnya. Kemudian tentu menyatukan orang-orang dalam organisasi. Jadi tadi itu ya. Karena nanti ini diharapkan tentu semuanya ini punya kontribusi.
terhadap pencapaian visi dan misi. Seperti tadi main bola, ada yang bertugas sebagai striker, ada yang bertugas sebagai pemain tengah, ada yang bertugas sebagai back, ya ada juga atau pemain belakang, ada yang memang menjaga gawang. Nah, ini semuanya berkontribusi untuk bagaimana mencapai goal ataupun tujuan yang diharapkan dalam satu organisasi. Kalau yang paling mudah kan analoginya adalah bermain bola ya. Nah, jadi menyatukan ya, karena semuanya punya satu tujuan walaupun perannya berbeda-beda. Nah, kemudian juga nanti ini juga membedakan organisasi dari pesaing. Jadi, yang membuat sebuah perusahaan itu kemudian digemari dan diinginkan oleh konsumen adalah memiliki apa yang disebut dengan diferensiasi ya. Diferensiasi itu artinya apa sih bedanya perusahaan kita dengan orang lain? Apa yang menyebabkan perusahaan kita kemudian harus dipilih oleh konsumen? Ya, contohnya eh, orang yang jual ayam goreng itu banyak ya di Kota Medan misalnya. Tapi mengapa misalnya kalian lebih memilih KFC atau memilih produk lainnya begitu? Itu karena mungkin di dalam benak kalian itu punya satu perbedaan dengan yang lain. Apakah dari sisi rasa, apakah dari sisi pelayanan, apakah dari sisi yang lain, tempat dan lainnya. Nah, itu semua akibat sebuah perusahaan merancang visi dan misinya. Sehingga nanti turunannya adalah membuat satu program strategi penjualan atau bisnis yang berbeda dari orang lain. Di situ nanti gunanya visi dan misi. Nah, kemudian ini juga membangun komitmen dan motivasi. Jadi, setiap orang yang sudah memahami visi dan misi, itu secara otomatis akan terbangun komitmennya. Contohnya tadi yang sederhananya, kalau kalian punya visi untuk hidupnya lebih baik secara keuangan dan spiritual, maka komitmennya apa? Secara spiritual, berarti ada komitmen untuk melaksanakan ibadah, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tidak berguna, begitu kan? Kemudian mendapatkan keuangan yang baik tentu berkaitan dengan kemampuan kita menjaga produktivitas kita agar kita bisa menghasilkan uang dengan cara bekerja. Ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan, secara otomatis kita harus disiplin, kita harus bisa mengembangkan diri kita, mengasah kompetensi kita, meningkatkan value kita. Itu semua dalam upaya mencapai uh, target kemampuan secara finansial. Nah, itu akan secara otomatis membangun motivasi dan komitmen. Ini yang sederhana kisah dua sekolah. Jadi bayangkan misalnya ada dua sekolah. Sekolah A hanya sekolah A hanya berjalan secara rutin ya, mengajar sesuai kurikulum tanpa visi yang jelas. Sekolah B punya visi ya, menjadi sekolah unggul yang melahirkan generasi kreatif dan berkarakter. Nah, ini misinya jelas ya, memberikan pendidikan yang berpusat pada siswa dengan teknologi seni dan olahraga. Mana yang lebih berkembang, dan apabila kalian nanti punya anak, tentu kalian akan memilih sekolah yang B, karena sekolah B ini jelas ini visi dan misinya. Nah, jadi secara otomatis nanti sekolah B ini akan terus berupaya untuk bagaimana goal-goal yang sudah dirancang tadi bisa diwujudkan dengan berbagai macam program dan kegiatan. Ingin menjadi sekolah unggul dengan generasi yang kreatif dan berkarakter, maka mereka membuat berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi tadi. Nah, jadi itulah pentingnya visi dan misi ya. Jadi kalau misalnya orang tidak punya visi, maka dia hidupnya tidak akan terarah. Nah, nanti bagaimana cara menyusunnya? Jadi visi itu harus ringkas ya, jelas, inspiratif dan mudah diingat. Nah, tadi kan seperti tadi ya, menjadi perusahaan energi terbaik di Asia Tenggara. Jadi dua saja. Nah, kalau misalnya kita susun visi hidup kita pun begitu.
hidup bermanfaat, misalnya itu kan sederhana ya, atau memiliki kemampuan dalam finansial dan kesolehan secara personal. Nah, jadi dia ringkas, jelas, inspiratif, dan tentunya harus menggambarkan ya suatu target yang besar begitu. Nah, itu visi ya. Misi menjelaskan ya, kemudian menjelaskan siapa pelanggan, kemudian apa produk utama, nilai inti dan keunggulan organisasi. Nah, tadi sudah kita contohkan ya, bagaimana misi dari sebuah perusahaan di bidang energi. Nah, misinya kemudian menjual produk teknologi ya, membuat alat yang dapat mengubah dunia. Tadi kalau Eiffel ya, maka misinya adalah menyediakan produk inovatif yang sederhana, elegan dan berorientasi pada pengalaman pengguna. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya visi hidup kita ingin mendapatkan surga, maka misinya tentu harus menjadi hamba yang bertakwa. Berarti program kegiatan ya bagi yang muslim ya, itu mengarah kepada aktivitas ibadah yang kita laksanakan sehari-hari. Misalnya memastikan kita menjaga sholat tepat waktu, kemudian memastikan bahwa kita menjadi pribadi yang baik, yang memberikan dan menghargai orang lain. Nah, itu semuanya adalah aktivitas-aktivitas yang nanti mengarah kepada visi. Nah, seperti itu. Nah, visi tadi diturunkan menjadi misi. Misi tadi kemudian ada tujuan. Tujuan itu harus smart ya. Yang nanti kemudian itu bisa diukur dan spesifik tentunya. Baik, sebagai refleksi. Sekarang mari kita berpikir sejenak, apa visi pribadi Anda selama 5 tahun ke depan? Kalau Anda diminta untuk membuat misi hidup, apa yang akan Anda tulis? Nah, karena sejatinya bukan hanya organisasi yang butuh visi dan misi, tapi individu juga seperti itu membutuhkan. Nah, jadi pernah disampaikan oleh Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup ya, mohon maaf ya, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, maka kera di hutan juga bekerja. Nah, itu apa maknanya? Maknanya adalah kita itu hidup itu tidak sekedar hidup, tapi ada tujuan yang mau kita capai. Nah, tujuan yang mau kita capai itu tentu harus kita pahami dalam konteks nilai-nilai yang diajarkan dari agamanya kita masing-masing ya. Misalnya kalau Islam, itu disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 30 ya, yang bunyi ayatnya wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah menjadikan manusia itu sebenarnya untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi orang yang bermanfaat. Itulah visi hidup kita. Nah, nanti misinya tentu diterjemahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana upaya untuk menjadi khalifah tadi, seperti itu. Nah, kalian harus merancang visi dan misi hidup kalian, nanti diturunkan menjadi program dan kegiatan. Nanti secara otomatis itu semua akan bisa menyebabkan hidup kita terarah, karena ada goal yang mau dicapai, kemudian ada sasaran antarannya ya, yang kita sebut dengan misi tadi, kemudian ya ada program yang kita susun untuk mencapai visi dan misi tadi. Nanti program tadi kemudian kita turunkan lagi menjadi kegiatan-kegiatan rutin yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi setiap hari memastikan bahwa kegiatan kita itu mengarah kepada pencapaian-pencapaian jangka menengah dan jangka panjang. Nah, inilah materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang visi dan misi.
Mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila ada yang kurang jelas mohon nanti boleh dipertanyakan dan didiskusikan dalam grup WA kita ya. Jadi demikian, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.